Ini salah kamar gara-gara Pak Swadi kan? Saya sudah padam pun, Pak. Iya Pak Swadi tuh sampai saya kejar-kejar lari-lari di keluar. Pak Swadi ini Bang. Ini harus diganti dengan ubi ungu nih. Oke ya, kita mulai ya. Kayaknya sudah pada banyak yang datang. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selalu semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita selalu bersyukur ya kesehatan sehingga kita bisa bertatap maya, semuanya sehat, tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selalu kita bersyukur ya. Kemudian sebelum kita melaksanakan tutorial webinar ini, semoga nanti sampai selesai berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya akan saya absensi seperti biasa ya, nyalakan video. Nyalakan video. Jangan kalang kabut ya, belum pakai baju yang sopan langsung lari. Oke, Pak Ansrianto. Pak Ansrianto. Hadir, Pak. Jangan-jangan di kebun. Belum percaya saya kalau belum. Mana? Oh, berarti nggak di kebun ya. Oke, kasih Pak Ansrianto. Swadi. Wah, kuning. Oke. Pakai baju dia. Pantas. Ibu Berti. Hadir Pak, buka video kah atau nak bayar? Iya dong, wajib. Oh, oke. Oke. Hai, masih dengan kuning. Masih dengan kuning. Kuning, Kayaknya kuning. itu kayaknya yang Oke. Bagus rambut. Oke, lanjut. Bu Damaris. Bu Damaris. Bu Damaris. Iya Pak, hadir. Ibu Felicia masih mati. Ipon. Bu Damaris sama siapa? Saya sama Ibu Felicia, Ibu Kristina. Oh, kuliah ya, bukan waktunya ngerumpi, bukan waktunya gosip. Tidak Pak. Mana ada jaga kamera, jarak. Pak? Di kolong saya di kamar lah Pak. Jaga Oh. jarak. Iya, Kak. Enggak gosip Pak, tapi membawang. Di belakang lagi sikit lagi. Oke, Bu Damaris, makasih. Bu Herna. Sama, Pak. Ya Pak, Assalamualaikum. Bu Herna apa Bu Erni? Herna. Mana Bu Herna? Ya Pak. Lagi sama anak-anak lagi? Enggak Pak. Anaknya Sendiri mana? Pak. Disimpan di rumah dulu Pak. Lah ini di mana, Bu? Biasa di rumah, Bu. Di rumah staf Pak. Yang ada lainnya, yang ada karannya Pak. Wow, luar biasa. Iya Pak. Oke, terima kasih. Lanjut. Kristina. Sama. Tidak pakai alma mater Pak. Bu Kristina, mana ini Bu Kristina? Bu Kristina. Iya, Pak. Saya di sini. Mana? Jangan-jangan Enggak tahu, saya buka sudah ini saya punya video tapi enggak nampak saya punya gambar. Ada apa masalah ya? alasan tuh sebenarnya. Enggak lah, Pakai Pak. kuning. Yang Pakai. penting pakai kuning ya.
Ya pakai. Oke, makasih. Terus Pak Nurkolim. Sama Pak. Pak Nurkolim. Kok Pak Urbanus? Speakernya, Mbak. Punya saya nggak bisa buat kasih nampak video lagi. Nggak ada tombolnya lagi. Oh, oke, nggak apa-apa. Yo. Jangan dekat-dekat Pak Urbanus. Virus. Saya Kenapa itu Pak Nova? Ke sekolah lah sini kalau berani mau ke sekolah. Iya sih, kan. Bahaya, Mbak. Mending di rumah. Oke. Oke, Pak Nurkolim sudah. Bu Rosita. Hadir, Pak. Bu Rosita tidak gabung sama Pak Urbanus. Kan enggak boleh ke sekolah, Pak. Iya, memang nggak boleh. Iya. Kan Malawa kan ini, Pak. Aduh. Ada jiran kan yang suspek. Jangan Kalau keluar-keluar. dari rumah saja, dari pintu saja, Pak, udah waspada. Jangan keluar. Mm-mm. Biarpun kelaparan, kan? Oh, masih ada stok, Pak. Oke, Bu Rosita. Terima kasih. Pak Ria. Oh, Pak Ria. Belum gabung ya Pak Ria Roberto? Bu Yuli, Pak Ria kemana? Belum masuk kali dia, Pak. Kejap. Saya dia. Ya, segera masuk ya. Oke, Pak. Pak Sumargono. Pak Sumargono. Ya, halo Pak, halo. Di mana? Di hatimu. Gak nampak nggak Pak? Belum nampak? Belum. Halo. Saya sudah action belum nampak. Ya Allah. Margono di mana? Di sekolah kah Pak Margono? Di mana Ya, ini? di pojok ini. Di sekolah? Ya, karantina. Oh. Oke. Pak Eko, sudah ada hasilnya? Kenapa karantina, Pak? Nggak ada temennya orang karantina. Oke lah Pak Margono. Pak Urbanus. Hadir bos. Hadir Mana Pak. mana kuningnya? Wah, kuningnya ini masih di rumah Pak. Saya di Wah, sekolah. ketinggalan lagi nih kuning. Nah, ditinggal lagi kan? Oke, Pak Urbanus. Bu Justin. Bu Justin, buka kamera. Kelihatan kah? Iya Bu, Kelihatan? sudah. Sudah. Oke. Lanjut Bu Juliana. Hadir, Pak. Oke, sudah dihubungi Pak Ria? Sudah, Pak. Oh iya, sudah masuk tuh. Oke Bu, makasih Bu Yuli. Bu Sama-sama. Felicia. Ya, Pak. Sudah. Jauh-jauh ya dari Damaris. Ya, jauh. Dia di sana dekat tiang. Oh, dekat tiang. Ya. Terus ngapain itu nemenin tiang? Dia duduk tempat yang jauh. Oke, hati-hati ya Bu Damaris. Nanti ada sesuatu. Janganlah Pak minta begitu, Mbak. Bu Halisa. Ya Pak. Assalamualaikum. Nggak bikin kue. Antar sembako Pak. Tiap hari bikin kue. Oh, oke. Ya gitu dong, rapi. Ya dong. Oke, Bu Yulisia. Ya, Pak. Sarawak aman? Ada cash ya kemarin Sarawak? Ya ada.
Zone kuning di sini. Ya, hati-hati ya Bu, jangan keluar-keluar. Ya, di sini saja nih Pak. Di rumah, di karantin. Oke, Pak. makasih. Hai, Bu baju mana kuning? Baju di Sabah, Sabah lockdown. Bu Nurnima, Nampak. gimana Bu Nur? Sehat. Cuma takut berhenti nih Pak. Kosong sudah baterai. Sambil diisi lah. Iya, sambil dicas. Oke, Bu Nurnima, makasih. Lanjut Bu Hasrina. Ya, Pak. Bu Hasrina di mana? Di depan rumah. Depan rumah ya. Sinyalnya full ya kalau di depan rumah. Ada tempatnya, Pak. Oh, ada tempatnya memang. Oke, Bu, makasih. Iya. Lanjut Bu Supiana, Ya, izin. Bu Maria. Ya, Pak. Selamat Bu pagi, Maria, Pak. pagi. Lagi buat Ya. nasi pecel kah? Udah nampak videonya? Sudah, lagi buat Enggak lah, nasi Pak. Kami makan ubi kayu sejak, Pak. ubi kayu. Enak, sedap tuh. Ya, bumbu pecelnya ada, tapi belum ada masa mau bikin. Ya, ditransfer ke Keke lah bumbu pecelnya. Bisa, Pak. Tapi Mas kan nggak boleh jalan PKK, Pak. Iya, betul. Tak Nah, payah. nantilah kapan-kapan. Pakai WA boleh lah, Pak. Boleh. Oke. Bu Yasinta. Oke. Iya, Pak. Yasinta gimana kabarnya? Oke, di rumah? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Oke. Lanjutkan. Terakhir, Bu Nur Asia. Ya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Sinyal oke? Insya Allah masih oke, Pak. Oke, terima kasih. Pak. Pak Ria. Oh, Pak Ria. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi, kenapa lambat? Tadi masak dulu. Iya, kasihan Bu Yuli. Memang ya, Bu Yuli itu tega banget ya. Suruh masak suaminya. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjut ya untuk hari ini presentasi kelompok 2. Silahkan dipresentasikan. Kemudian, oh ya Pak Ketua sebentar. Yang belum mengumpulkan tugas siapa? Saya Pak, belum. Saya belum, Pak. Saya belum. Yang belum tinggal aja nilai tugas 1 tidak ada. Saya, Pak, belum lagi. Nanti malam lah Bang saya kirim. Ya, pokoknya terakhir malam ini ya. Ya, Pak. Habis saya punya handphone ada masalah baca itulah. Saya pun ada masalah, baru kemarin hati tenang. Setelah ada keputusan. Ya, selamat ya Bu. Semoga nanti tes yang kedua tetap negatif. Amin. Oke lah. Ingat tugasnya, tugas 1. Silakan dikumpulkan nanti ya sama Pak Ketua. Oke, langsung saja untuk hari ini. Silakan Bapak Ibu yang kelompok 2 presentasi. Saya persilakan siapa aja hari ini. Aswad. Kami, Pak. Udah maris presentasi. Oke, silakan Bu. Pak. Ya, tapi Pak Swadi. Pak Swadi. Ya, belum. Yes. Ada kan di saya kirim minggu lalu presentasi kita, silakan dibuka di teleponnya. Coba share, ada saya mau share di grup. Tidak boleh terkirim, lain saya ada masalah. Nggak bisa di share screen di situ Kak Bu? Tidak bisa Pak. Nggak ada yang bawa laptop Kak?
Ada juga tapi tidak dapat di laptop Ibu Damaris. Jadi macam mana? Pak Swadi, tunggu. Pak Ketua lah, bagus selain di sana. Mana sudah itu, Bu? Ah, iya. Saya langsung tidak. Kau ini presentasi sudah dari minggu lalu orang kasih send sama kau. Tidak kasih siap slide-nya. Saya langsung tidak boleh tengok apa-apa slide di telepon Ibu kirim saya. di mana? Ibu kirim di mana? Pribadi, baik itu hari. Oh, ya, sebentar. Dari minggu lalu. Ada sudah, Pak? Belum. Ini Bu Kristina buka apa? Tapi nggak muncul ya? Iya. Video Ibu kamu dinyalakan ya? Ini saya bacakan atau bagaimana? Ditampilkan share screen. Di telepon bisa kah? Bu Kristina ini ada 2 kah? Tidak, satu saja. Oh ini apa ya? Kok begini ya? Saya langsung tidak dapat nampak apa-apa di dalam telepon, gelap semua. Ini Macam makanya mana mau kasih share? yaitu open share. Tapi di HP saja, Pak. Saya di laptop tidak bisa. Ini gimana? Ada tuh yang titik 3 itu, Pak Swadi. Yang titik 3 tuh tekan. Titik 3 tuh kan, ada share di situ. Share lah. Pas tuh. Kenapa pakai HP? Jangan kecil tampilannya. Pakai laptop. Ini sudah seminggu nggak disiapin matang-matang. Ya, masalah teknis ini. Tiada data, Pak, kalau di laptop. Ya bagaimana caranya? Makanya gunanya kelompok ya begitu. Ini sudah seminggu nggak hotspot. disiapkan. Iya, enggak bisa. Sebentar lah, saya try dulu. Masuk dulu. Yuk. Sudah Pak Ketua, dikongsi saya dari share. minggu lalu tuh. Iya, saya share ke Pak Ketua lah kalau bisa. Makanya seminggu ngapain ini? Ini teknis seperti ini jangan sampai terjadi. Mempersingkat waktu. Enggak ada gambarnya muncul. Belum, Mbak Ibu Erna, belum. Sabar. Kirim. Haknya kan jangan enggak dapat lain. Bu Kristina ini nyala terus ini. Coba keluar dulu, nanti masuk lagi. Oke, baik, Pak. Udah saya kirim ke Pak Ketua. Sudah masuk kah Pak Ketua? Oke, sudah. Terima kasih.
Pak Ketua sudah? Kejap, kejap. Oke. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ya, modul 3 hari ini akan mempresentasikan mengenai modul 3 yakni pengorganisasian kelas. Saya sebagai moderator dengan Bu Damaris. Kita lanjut, Pak. Tidak ada muncul. Kenapa satu slide saja Pak Swadi? Banyak pula tuh tadi, Pak. Atau kita terus saja? Atau terus bagaimana? Bacakan saja dulu Pak, nanti tunggu lah, saya cek dulu. Saya terus baca saja. Iya, iya. Saya terus baca saja. Ya teruskan saja Pak. Bukan masalah apa ini masalah lain Mbak ini. Oke. Oke, kegiatan belajar 1, yakni mengenai penataan ruang kelas. Membahas tentang pengorganisasian kelas secara fisik yang berkaitan dengan penataan ruang kelas yang menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana mempersiapkan dan menata ruang kelas secara fisik, sehingga dapat menunjang PKR, pembelajaran kelas rangkap. Pada kegiatan ini kita akan menguraikan penataan denah ruangan, tempat duduk, penempatan sarana, dan fasilitas belajar. Seterusnya, merupakan penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas ini merupakan salah satu unsur dari pengorganisasian kelas secara keseluruhan yang memerlukan perhatian dan perencanaan serius. Murid-murid dituntut untuk belajar aktif secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas, mengambil dan mengembalikan bahan ajar, menyimpan alat-alat dan melakukan pengamatan secara individu atau berkelompok secara terarah tanpa pengawasan terus-menerus dari guru. Diharapkan mereka dapat melakukan sendiri. Masuk kepada penataan ruang kelas. Di penataan ruang kelas, murid-murid harus akrab dengan ruang kelasnya.
lalu menjadikan kelas seperti rumah sendiri kerana mereka mengenal kelas dan tahu fasilitas apa yang ada di dalam ruang kelasnya. Murid yang bervariasi maka perlulah diciptakan lingkungan yang bervariasi. Ruang kelas yang bervariasi yang dimaksudkan adalah seperti berikut ini. Yang pertama adalah penataan fisik kelas. Yang kedua, pengaturan denah ruang kelas. Yang ketiga adalah mengatur pajangan. Oke, lanjut. Penataan fisik kelas. Salah satunya adalah kita mestilah kemudahan bergerak. Daerah mempunyai pajangan. Dan juga sudut aktivitas. Mempunyai meja guru, bangko dan kursi, mempunyai papan tulis, keadaan panas dan ventilasi, dan mempunyai sinar. Yang kedua adalah sudut aktivitas. Harus ada sudut membaca, sudut IPA, gudang, sudut hasil seni dan kerajinan tangan, warung, dan juga sudut rumah tangga. Selanjutnya adalah penataan ruang kelas. Di sini ada terbagi 3. Penataan fisik kelas, pengaturan denah ruang kelas, dan juga mengatur pajangan. Oke, yang pertama adalah pengaturan denah ruang kelas. Dalam beberapa macam pengaturan denah ruang kelas, tujuannya agar guru dapat membandingkan denah ruang kelas yang sesuai dengan keperluan kelas dan murid. Di situ ada contohnya, beberapa contoh yang digunakan guru untuk mengajar kelas rangkap. Lanjut, denah kelas tradisional. Gambar di 3.5, dua kelas saling membelakangi. Gambar 3.6. Murid dapat melakukan interaksi sosial. Dalam gambar 3.7. Murid membantu murid. Gambar 3.8. Oke, selanjutnya adalah penataan ruang kelas. Penataan fisik kelas, pengaturan denah ruang kelas, dan juga mengatur pajangan. Yang ketiga adalah mengatur pajangan. Peran yang penting dari mengatur pajangan adalah menjadikan kelas lebih menarik dan membuat murid betah, yakni atau selesa dan senang bila berada di dalam kelas. Pajangan hadir dalam bentuk seperti grafik, gambar, dan hasil karya murid yang mengandung pesan pendidikan. Seperti contoh pajangan dalam ruang kelas itu ada gambar Let's Count. Ya, ini gambar 1 hingga angka 1 hingga angka 10. Oke, yang kedua adalah contoh gambar seperti daftar piket. Dihiasi denganlah bunga-bungaan. Yang ketiga adalah foto siswa. Kita membuat sebuah foto bervariasi seperti ada pohon dan diletaklah gambar-gambar siswa yang ada di dalam kelas kita. Oke, masuk ke kegiatan belajar 2. Oke, di kegiatan belajar 2 kita akan membahas tentang pengorganisian murid yang meliputi kelompok belajar dan tutor. Kegiatan di perorganisian murid ini menguraikan secara terperinci bagaimana membentuk kelompok belajar sebagai forum belajar. Membentuk aktif dan peran tutor untuk membantu murid. A. Kelompok belajar. Oke, kelompok belajar adalah sekumpulan murid yang terdiri dari beberapa orang, misalnya 5 hingga 6 orang murid yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan belajar secara bersama dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Dimodifikasi dari Caroline J. Cinder 1986 2.211. Oke, yang pertama adalah cara kita membentuk kelompok belajar.
kita membentuk kelompok belajar berdasarkan persamaan kemampuan. Yang kedua adalah berdasarkan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga adalah berdasarkan pengelompokan sosial. Oke, yang kedua adalah merencanakan kegiatan kelompok belajar. Di situ ada 5 aspek yang kita harus rencanakan dan juga harus diperhatikan. A. Menentukan bagaimana cara murid bekerja sama. B. Menentukan program pelatihan bagi pengembangan keterampilan bekerja sama. C. Memberikan tugas yang dapat dihasilkan oleh kelompok. D. Meletakkan dasar-dasar kerja secara mandiri. Memutuskan bagaimana belajar bersama akan kita dievaluasi. Oke, seterusnya adalah yang nomor 3, cara meningkatkan keterampilan belajar kelompok. Morris dalam kurung Cohen 1996 memberikan ilustrasi tentang jenis keterampilan yang diperlukan sebagai panduan agar semua murid aktif berpartisipasi. Oleh karena itu, murid hendaknya diberikan penjelasan seperti berikut. A. Setiap murid haruslah mengemukakan gagasan. B. Setiap murid juga diberikan kesempatan untuk berbicara. C. Murid memperhatikan dan dapat menangkap gagasan atau pendapat orang lain. D. Menanyakan pada murid lain apakah semua gagasan dia bisa menerima. Oke, gagasan seterusnya E. Berikanlah alasan untuk setiap gagasan dan diskusikanlah apabila ada gagasan yang berbeda. Dan juga murid-murid didorong untuk bertanya. Lanjut. Masuk kita ke bagian B. Bagaimana memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar yang ada agar para murid belajar mandiri. Yang pertama adalah bagaimana memanfaatkan pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar ini adalah suatu cara yang baik untuk memantapkan dan memperkaya belajar murid-murid. Contoh manfaatkan PSBB adalah sebagai berikut. A. Mengembangkan keterampilan ataupun konsep. B. Menempatkan semua hasil karya murid di mana murid-murid lain dapat belajar dengan cara belajar mandiri. C. Mengembangkanlah beberapa bentuk penyimpanan sehingga baik guru maupun murid dapat menghabiskan waktunya untuk belajar di PSB. Oke, masuk ke bagian 2. Kita tutor sebagai organisator kelas. Oke, tutor dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tutor sebaya, tutor kakak, tutor tamu dari masyarakat, dan penjaga sekolah. Oke, sebelum program tutorial, ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menetapkan siapa yang akan ikut dalam tutorial. Yang ketiga adalah menetapkan tempat di mana tutorial dilaksanakan. Yang keempat adalah penjadwalan tutorial. Yang kelima adalah menentukan materi mana yang diberikan dalam tutorial. Oke, lanjut kita masuk ke bagian yang nomor 3. Bagaimana kita memilih dan mempersiapkan tutor? Oke, dalam pemilihan seorang tutor, tidaklah sembarangan. Dan juga kita harus tahu ada beberapa jenis tutor yang perlu diketahui seperti yang ada di huraian tersebut. Tutor sebaya. Oke, tutor sebaya adalah kita mempersiapkan tutor secara matang. Dalam hal pemilihan tutor sebaya tidaklah sembarangan. Artinya murid haruslah yang lebih pandai dari murid yang lain.
Nah, tutorial juga haruslah berlangsung tanpa terencana. Oke, yang kedua adalah tutor kakak. Oke, tutor kakak adalah yang dilakukan pada kelas yang dirangkap oleh satu guru. Oke, cara kedua adalah pemanfaatan tutor kakak yang dilakukan pada kelas itu dirangkap oleh boleh juga dirangkap oleh 2 guru. Lanjut. Oke, tutor dari masyarakat. Oke, tutor berasal ataupun diambil dari masyarakat yang berperan untuk membantu guru dalam menangani kegiatan pembelajaran di sekolah. Oke, peran tutor ini baru dapat dilaksanakan apabila seseorang guru merangkap 3 kelas sekaligus. Oke, yang seterusnya adalah tutor dari penjaga sekolah. Dalam hal ini, situasi tertentulah yang dapat guru lakukan untuk memanfaatkan menjaga sekolah sebagai tutor. Ya, ini adalah aspek-aspek yang kita harus perhatikan ketika memilih ataupun memanfaatkan tutor sebaya dan juga tutor kakak sebagai berikut. Ya, ini mestilah mempunyai prestasi yaitu pintar, murid yang termasuk juga maju di kelasnya. Yang kedua adalah penampilan yaitu luas, dapat bergaul dengan semua murid. Dan juga mental yaitu ramah, tidak pemarah, dan juga penyabar. Oke. Lanjut. Oke, kita masuk ke kegiatan belajar 3. Oke, dalam kegiatan belajar kita akan mengulas tentang disiplin kelas. Oke, bagaimana guru meningkatkan disiplin kelas untuk memaksimalkan kegiatan belajar sehingga tidak banyak waktu terbuang hanya melakukan kegiatan yang kurang berarti. Dalam pembahasan ini kita akan mengembangkan kebiasaan guru. Ketiga, melakukan kegiatan teratur dan terprogram melalui kegiatan rutin seperti kelas dan membuat kegiatan siap. Oke, apa yang dimaksud dengan ARK? Ya, ini adalah aturan rutin kelas. ARK adalah aturan-aturannya atau prosedural yang dirumuskan oleh guru serta yang dimengerti oleh murid. Dan juga mengatur kegiatan dan juga perilaku sehari-hari. Ian Collingwood H.79. Yang pertama adalah kita haruslah mempersiapkan ARK seperti contoh-contoh. Ini ada kita harus menggunakan atau lupa lagi. Apa ya? Aturan-aturannya. Aturan rutin kelas. Oke, lanjut, Pak. Oke. Berikut contoh-contoh aturan rutin kelas. Seperti kita harus adalah mempunyai papan tulis, alat tulis, dan juga sumber bahan dengan tutor. Oke, kegiatan siap ataupun standby. Kegiatan siap KS adalah kegiatan yang diciptakan guru yang dapat diberikan apabila ada murid yang sudah selesai mengerjakan pekerjaannya lebih cepat dari yang diperkirakan atau pada waktu luang pada saat kegiatan sedang berlangsung. Oke, yang ketiga adalah disiplin kelas. Jenis-jenis kegiatan PKR adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelajaran secara klasikal. Yang kedua adalah pembelajaran individual. Yang ketiga adalah pembelajaran dalam kelompok.
Tidak kelihatan, Pak. Selesai sudah, Swadi. Oh, selesai. Oke. Itu saja presentasi dari saya dan juga Bu Damaris. Saya kembalikan ke Bu Damaris untuk sisi soal jawab. Sekejap, Pak Suwadi ini sebagai apa? Presentasi sebagai pembahas. Presenter. Terus Ya, tadi moderator siapa? Saya tadi Pak Bu Damaris, tapi dia tidak ada bersuara. Kenapa begini? Jadi Pak Aswadi yang langsung saja. Dia Pak Aswadi yang tidak bagi dengan saya, jadi saya menunggu dia yang langsung saja saya baca. Ya inilah namanya kelompok yang nggak ada koordinasi ya. Jadi menurut saya gagal. Aduh. Jadi selalu sudah saya tekankan bahwa pada saat presentasi itu ada beberapa petugas, yaitu moderator, penyaji, penulis, ya itulah intinya gitu. Jadi kayak semacam ini gimana? Ini kayaknya nggak ada koordinasi sama sekali gitu. Dan isi-isinya tadi Pak Suwardi mau habis, itu sudah habis saja masih tanya lagi. Otomatis nggak dipelajari. Apa hanya satu orang yang buat? Jadi hal sepele kayak gitu. Meskipun saya nggak pernah marah seperti ini ya koordinasi lah sama-sama kelompok ini. Kalau jangan sampai mengganggu yang lain. Ini ada berapa orang? Ada 5 apa berapa itu? Tapi mana gini? Kerjasamanya mana? Iya, Pak. Izin menjelaskan dulu, Pak. Silakan. Pak. Oke, minggu lalu memang kami sudah bagi di dalam kumpulan kami. Kalau yang kegiatan belajar 1 itu harus dibuat slide-nya dibuat oleh Ibu Felicia, terus yang kedua Ibu Hasrina, dan yang ketiga adalah saya. Terus yang bagian pembentangan adalah Ibu Damaris dan Pak Aswadi. Jadi slide itu kami sudah bagi dari minggu lalu, Pak. Jadi saya tidak tahu kalau di dalam kumpulan memang ada kawan-kawan yang membagi kerjasama dan ada yang tidak. Itu terserah penilaian dari tutor juga. Terima kasih, Pak. Dalam arti suatu kelompok kalau cacat itu semuanya gagal gitu kan? Satu gagal otomatis semua gagal dalam kelompok ya, dalam tim gitu. Saya anggap seperti itu. Tidak ada kerjasama tim yang baik. Saya nggak tahu proses kerjanya seperti apa, tapi dilihat dari hasil seperti ini tadi aja sudah menurut saya gagal total sudah. Saya nggak pernah marah masalah ini ya, cuma ini jangan hal sepele yang saya nggak pernah koreksi, tapi terjadi seperti ini. Ini sudah semester 8 loh ya. Iya, Pak. Masa harus diingatkan terus, semacam baru semester 1 aja. Jangan sampai ini terjadi lagi gitu. Minta maaf, Pak. Tidak akan terjadi lagi. Maaf, Pak. Saya terlupa tadi. Sebelum hari H itu disiapkan masing-masing. Kalau nanti jangan ini tidak apa-apa karena LAN. Ada yang bilang tadi gitu. Karena nggak ada persiapan. Seharusnya kan dari awal itu sebelum mungkin 2 hari sebelum mau presentasi disiapkan semuanya. Kalau memang ini nggak bisa, lainnya nggak bisa, ya kemana? Kalau dia nggak punya laptop, ya coba cari yang ada laptop gitu. Tadi kan ada yang nyeletuk gitu. Bukan apa, karena lain. Saya dengar. Iya, Pak. Kami minta maaf. Silakan dilanjut. Oke, saya sebagai presentator menyerahkan kembali kepada moderator Bu Damaris. Terima kasih kepada moderator, dipersilakan kami akan buka tanya jawab. Silakan.
Saya Saya Ibu Ibu Jin, Pak. Aris. Bu, udah Maris, saya Bu Rosita. Saya Ibu Yuli, Bu. Mana duluan? Ibu Damaris. Ya Bu, satu-satu dulu ya, sebut nama dulu. Oke. Saya Ibu Mohon izin Bu Damaris. Sa- Saya Ibu Rosita. Ibu Rosita dulu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, mengapa penataan tempat duduk yang kaku menghambat untuk memberikan umpan balik, supervisi, dan monitoring? Saya ulang ya, Bu. Mengapa penataan tempat duduk yang kaku menghambat untuk memberikan umpan balik, supervisi, dan monitoring? Halo Ibu, dapat? Ya, teruskan Bu. Oke, makasih. Saya lagi, Bu. Bu Yuli. Ya. Oke. Bu Yuli. Iya, saya Ibu. Oke, jadi sesuai yang dipaparkan oleh rekan-rekan penyaji yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, terutama penataan tempat duduk untuk siswa kita di kelas, seperti yang sesuai dengan yang ada dalam modul tadi yang saya lihat. Namun pada dasarnya, kenyataan atau realiti yang kita hadapi di lapangan atau di CLC kita adalah jumlah siswa kita sangat banyak dalam satu ruangan. Nah, untuk itu bagaimanakah cara kita sebagai ini pengalaman saya lah Ibu Man atau Ibu mereka punya pengalaman, bagaimanakah cara kita sebagai seorang guru dalam mengatasi penataan ruangan kelas dengan jumlah siswa yang banyak agar pembelajaran kita di kelas itu dapat Bu Yuli tidak dengar. Bagaimana? saya kali ini. Putus tadi. Halo. Ya Ibu, ulang soalnya. Ya. Oke, jadi berkaitan dengan penataan ruangan kelas, Ibu. Terutama penataan tempat duduk bagi siswa kita seperti yang sudah disajikan, yang ada dalam modul. Dengar Ibu? Halo. Ya Bu, silakan. Namun, pada dasarnya itu kenyataan atau realiti yang kita hadapi di lapangan atau di CLC kita masing-masing berkaitan dengan jumlah siswa yang sangat banyak dalam satu kelas. Artinya melebihi kuota yang seharusnya. Yang seharusnya siswanya hanya 8 atau 32, naik menjadi sangat banyak. Bahkan dalam satu kelas bisa mencapai 50-60 anak. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai seorang guru dalam mengatasi hal tersebut agar pembelajaran di kelas bisa berlangsung dengan baik. Karena kalau jumlah siswa itu sangat banyak di kelas, itu sangat pembelajaran menjadi sangat tidak efektif. Jadi mungkin ibu mereka ada pengalaman atau bagaimana, boleh sharing lah. Ini berkaitan dengan hal sebenarnya yang kita hadapi di CLC kita. Sudah Ibu? Iya. Saya mau bertanya. Oke.
Terima kasih Bu Yuli. Kami minta satu lagi penanya lagi. Saya Silakan. Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin pertanyaan saya ini ada berkaitan dengan pertanyaannya Ibu Yuli tadi. Bu Yuli menanyakan tentang penataan ruang kelas seperti kursi begitu karena terlalu banyak siswa gitu dalam satu kelas kalau kelas rangkap. Nah, pertanyaan saya pula, bagaimana caranya menanamkan disiplin di dalam kelas, terutamanya di dalam kelas rangkap? Mohon pemateri jelaskan. Itu Bu. Oke Bu, terima kasih. Sudah berapa Bu Damaris? Sudah 3 Pak. Oke, dijawab aja dulu ya, sesi pertama 3. Nanti kalau ada lagi silakan dibuka. Kami tutup dulu sesi pertama, nanti baru kita lanjutkan dulu. Kami buka dengan jawaban dulu ya, terima kasih. Baik, untuk soalan pertama itu daripada Ibu Rosita. Tutup speaker. Jadi di situ itu adalah menanyakan tentang tempat duduk. Jadi bagaimana kalau monitoring sekiranya berlaku tempat duduk itu kaku, hambat, dan bagaimana memberikan umpan balik ataupun supervisi ataupun monitoring di dalam kelas kalau keadaan sudah berlaku yang tempat duduk kaku. Oke, kalau di tempat duduk kaku ini kita melihat kembali situasi ataupun keadaan di ruang di dalam kelas itu. Jadi kita melihat bagaimana keadaan guru dan juga bagaimana juga keadaan siswa itu sendiri. Nah, jadi sebagai seorang guru, kalau keadaan suatu tempat itu ataupun ruang kelas itu keadaannya sempit, tidak teratur, itu menyebabkan mood kita untuk mengajar juga akan terhambat, ya gitu. Kemudian bila sudah rasa mood itu tidak sampai untuk mengajar kepada anak-anak, itu akan memberi kesan yang tidak baik juga lah kepada anak-anak sebab pembelajaran yang kita mau sampaikan tidak sampai begitu, tidak mencapai tujuannya. Kemudian dalam keadaan tempat duduk itu yang kaku lagi, kita melihat dari sudut siswa ini suka yang kita tahu dia suka dia suka bergerak, dia suka berbincang. Dan apabila berlaku ruang kelas itu ataupun tempat duduk mereka itu terlalu sempit dan tidak boleh bergerak kemana, itu akan menimbulkan keributan. Oke, jadi bagaimana kita sebagai guru mau supervisi mereka di situ, mau supervise mereka. Sedangkan keadaan ruang itu tidak selesa untuk anak-anak mau belajar. Jadi bila berlaku keributan, guru akan merasa sesuatu yang contoh kita sebagai guru kita tahu bagaimana keadaan di dalam kelas kan bila sudah ribut, sudah bising, tidak selesa, ada yang saling mempersalahkan. Jadi kita sebagai guru juga merasa itu tidak tidak selesa untuk kita sendiri. Jadi seperti yang sudah dibuat ada paparan tadi, Cikgu Anto coba buat paparan yang tadi itu yang ada ruang-ruang kelas. Ada Kak? Ada saya bagi beberapa contoh sebenarnya yang ada di dalam modul itu. Jadi kita juga memerlukan satu ruang kelas yang luas. Jadi kalau macam kita sekarang nih, kalau tempat duduk kita itu tidak menyelesaikan anak-anak, bukan saja guru yang mendapat kesannya, tetapi terlebih-lebih juga kepada anak. Jadi kalau ruang tempat duduk itu kaku, tidak mungkinlah kita dapat mencapai tujuan belajar kita dan anak-anak juga tidak dapat belajar secara bermakna di dalam ruang kelas itu. Itu pendapat saya. Mungkin kawan-kawan yang lain di dalam grup saya ini boleh menambahkan ya sedikit daripada jawaban yang sudah saya berikan. Ya, di dalam itu sudah ada paparan-paparan itu. Ini mungkin berkaitan juga dengan Ibu Yuli tadi itu. Ada kawan-kawan lain boleh menambahkan?
Ya, di situ ada contoh-contohnya. Ya, oke. Jadi saya lanjut kepada Ibu Yuli dulu. Jadi kita macam sharing lah ini kan Ibu Yuli. Jadi di situ masalah ruang ini sebenarnya ya bukan satu CLC saja yang mengalaminya, mungkin banyak di mana-mana juga mengalami ruang yang sempit. Tapi kita tengok kembali bagaimana manajemen sekolah kita, ya, bagaimana manajemen di dalam sekolah, manajemen di dalam kelas. Kalau kita mengambil banyak ataupun ramai student, tapi kita tidak tengok kembali kemampuan sekolah kita itu ambil, tapi kemampuan sekolah kita itu tidak dapat menampung anak-anak yang ramai. Jadi masalah itu bukan masalah anak ataupun bukan masalah guru, tetapi manajemen sekolah karena terlalu mengambil banyak student. Itu pendapat saya lah, ya. Jadi saya kaitkan soalan Bu apa sudah tadi, Bu Rosita dan juga Bu Yuli tadi dalam satu, ya juga sebab ini berkaitan dengan ruang kelas juga sebenarnya kan. Ya, jadi untuk itu kita melihat kembali manajemen sekolah, sarana dan prasarananya juga. Jadi jangan sampai kita ini juga sebagai guru-guru kita bilang, oh ada sekolah jadi ya bolehlah kita ambil ramai student. Jadi di dalam ruangan itu sudah penuh, sangat padat. Jadi tidak mungkin kita dapat mengajar dengan baik kalau hanya barisan depan saja anak-anak dapat belajar, sedangkan di sudut yang lain anak-anak bermain dan tidak mencapai pembelajaran bermakna. Ya, itu pendapat saya. Jadi teman-teman lain silakan. Bu Felicia kan nih? Iya. Saya Maria, ada sedikit penambahan kalau mengikut ya, apa yang silakan. saya lihat di dalam model. Untuk Silakan, penataan Bu. kelas ini kan Bu, yang dipaparkan ini hanyalah kelas rangkap model 221 kan, 2 kelas, kelas 1 guru kan begitu. Oke. Apa tuh? Jadi kalau macam penataannya itu kita kan memang guru sudah memang sedia tahu administrasinya, kan kita menerima siswa itu berapa, tergantung juga kelas seperti yang Ibu jelaskan tadi. Tetapi kita ada beberapa lagi jenis kelas rangkap yang kita boleh terapkan, macam contohnya model 222 ataupun 221, maksudnya satu kelas ada 2 kelas, 2 ruangan, 1 guru. Tidak memerlukan 1 ruangan Bu, maksudnya 2 ruangan, 2 kelas, menggunakan dua bilik dengan 1 guru begitu. Jadi mungkin tergantung dengan ruangan kelasnya, kita sesuaikanlah Bu dengan kondisinya. Maksudnya kalau anak itu banyak gurunya yang kurang, memang 2, terpaksalah kita merangkapkan, kita 1 guru bertanggung jawab terhadap 2 kelas. Tapi kalau memang anaknya sedikit, kelas 3-nya contoh 10 orang, kelas 2-nya 5 orang, ya 1 kelas lah, dua jenis, dua standar Kak, macam dua jenis dua level gitu. Gitu menurut saya Bu. Ya. Tambahan dari saya Cikgu Felicia. Oke, Cikgu Anto. Oke, ini sekedar untuk masukan untuk kita semua di guru-guru CLC. Jadi misalnya dari pertanyaan Ibu Yuli itu, taruhlah situasinya di sini ruangan kelas semua ada muridnya. Kemudian jumlah muridnya lebih. Jadi salah satu yang perlu dipertimbangkan soal ini yang kami terapkanlah, soal pada saat pembangunan gedung sekolah. Jadi gedung itu di dalam kelas itu dinding penyekat itu dibuat fleksibel. Jadi sewaktu-waktu dinding itu dapat dibuka. Di SIKK ada juga beberapa ruangan yang menerapkan begitu, dan di CLC kita di Good Samaritan dan di TKB Tambunan pun begitu. Jadi sekatnya itu boleh dilipat. Jadi sewaktu-waktu 2 kelas boleh digabungkan menjadi 1. Jadi itu alternatif lah. Anda tahu ada yang rencana membangun, jadi kalau boleh dindingnya dibuat begitulah yang boleh dilipat. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan atau kelas rangkap, jadi tinggal dibuka, dilipat, kemudian 2 kelas dijadikan 1 kelas. Itu masukan sajalah. Terima kasih Cikgu. Ya.
Terima kasih Suganto. Ada lagi masukan lain, mungkin ada yang berpengalaman kan dalam situasi yang sudah Ibu Yuli tadi utarakan tentang masalah ruang ini. Ya, masukan saya sedikit mengenai soal dari Ibu Rosita, ya, mengenai tempat duduk yang menghambat. Ya. Teruskan Ada Ciku. bising ketika saya di rumah tetangga ini yang banyak lain, yang kuat lain, ya. Jadi ini sebagai respon dari saya saja, kita harus melihat dari dua sisi. Yang pertama, kita harus melihat kondisi atau kita sebagai guru yang mengajar, ya. Jadi tempat kita di dalam memperhatikan atau di saat kita mengajar, kita harus tahu juga posisi tempat duduk kita atau meja guru, ya. Nah, jadi meja guru ditempatkan di mana? Posisi meja guru itu supaya dapat melihat atau memantau murid-murid yang sedang melakukan pembelajaran, ya. Jadi meja guru jangan diletakkan di sembarang juga, ya. Kemudian kita juga lihat dari segi muridnya, ya. Jadi kalau posisi meja guru tadi sudah oke, dapat memantau semua, kita harus melihat juga tentang murid, ya. Posisi tempat duduk murid. Ya, jangan sampai tempat duduk murid itu kalau boleh yang mejanya satu-satu supaya boleh membuat diskusi, ya. Kalau misalnya gurunya mengarahkan untuk berdiskusi, boleh untuk membuat lingkaran misalnya. Jadi tempat duduk itu memang sangat mempengaruhi. Apa yang bunyi itu? Tempat duduk itu sangat mempengaruhi juga, ya, untuk mendapat umpan balik dari siswa, ya. Karena kalau tempat duduk murid tidak sesuai, apa yang disampaikan oleh guru tidak akan ada umpan balik dari siswa, tidak akan ada lagi konsentrasi yang baik untuk belajar, ya. Jadi memang sangat perlu tentang tempat duduk, ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu. Oke, ada lagi dari Pak Swadi? Ya, Swati, kalau dari saya, Rusina. ya Bu, ya kalau saya dari pendapat saya tentang soalan dari Bu Yuli tadi itu sama dengan Pak Asrianto, karena di situ kami hanya cuma pagari dengan plywood dan juga bisa dibuka apabila kita mau menjadikan 2 kelas rangkap. Dan ya itu kami seperti yang Pak Anto tadi bicarakan, kami buat dindingnya itu dari plywood. Kalau mau mengajar kelas rangkap kami akan buka lagi agar ruangnya bisa dikawal dua kelas itu. Itu saja Bu. Oh, ya. Yang lain? Saya ingin tambahkan sedikit dari Pak Aswadi, Bu Justin, Pak Anto. Jadi ingin saya tambahkan sedikit saja. Kalau kita pakai itu gambarnya 3.4, pasal di situ semua sumber belajar ada dalam satu ruangan. Jadi kalau kita ambil itu suatu ruangan, jadi kita guru yang senantiasa memvariasikan supaya bagaimana caranya itu anak boleh dia belajar, jangan sampai dia main. Nah, jadi kita akan senantiasa memantau sama itu anak, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi kegiatan belajar menjadi lebih variasi sehingga peluang untuk menghasilkan iklim kelas yang positif. Mungkin itu saja yang saya dapat tambahkan. Terima kasih. Pertanyaannya Bu Yuli tadi apa ya? Fokusnya kemana sih sebenarnya? Ruang kelas yang apa? Dalam satu ruang kelas itu ada terlalu ramai siswa, Pak. Siswa, ya. Bagaimana caranya gitu ya? Iya. Oke lah, sudah dijawab, bagus juga. Silakan yang lain untuk dijawab pertanyaan yang lain.
Oke. Soalannya Bu Halis. Halo. Terus Bu. Ya. Teruskan. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Halisa tentang cara mendisiplinkan anak di dalam kelas. Begitu ya Ibu Halisa? Ya Bu, ya, terutama di dalam kelas rangkap gitu. Oh, oke. Kalau saya pribadi memang kita belajar dalam kelas rangkap ini, tetapi kalau saya pribadi belum pernah ada pengalaman lah untuk mengajar di dalam pembelajaran kelas rangkap, jadi saya akan sharing saja cara kami di CLC Good Samaritan untuk mendisiplinkan anak-anak. Misalnya yang pertama itu kami siapkan tata tertib kelas. Seperti yang dibahas di dalam materi KB3 ini tentang ARK tadi, itu adalah aturan rutin kelas, jadi itu termasuk di dalam cara mendisiplinkan anak ya, cara untuk mengatur aturan-aturan dan prosedur yang dirumuskan oleh guru-guru serta dimengerti oleh murid. Jadi kalau di CLC tempat kami itu yang pertama itu kami siapkan tata tertib di kelas. Jadi peraturan yang akan diterapkan di dalam kelas untuk memastikan setiap siswa memahami batasan dalam berperilaku selama mengikuti pelajaran. Contohnya, semua siswa harus berada di dalam kelas tepat waktu dan siap mengikuti pelajaran. Jadi yang kedua itu, kalau sudah dirumuskan ini tata tertibnya, sampaikan tata tertib kepada para siswa dan hal-hal yang harus mereka lakukan, misalnya pada awal pembelajaran, selalunya dibuat pada awal tahun pembelajaran. Jadi sebelum mereka lanjut di dalam pembelajaran, peraturan ini kena kasih siap di awal tahun pembelajaran. Jadi untuk memulai tahun ajaran baru dengan tata tertib yang dibagikan kepada semua siswa dan apa itu yang itu gimana itu ya? Yang tata tertib yang sudah dirumuskan itu harus dimengerti oleh siswa-siswa dulu. Jadi Kesepakatan. Tertib itu ya sudah disepakati begitu, ditempelkan di dalam kelas agar siswa senantiasa melihat, oh ini tata tertib yang perlu kita ini yang tidak boleh dilanggar, ini yang tidak boleh, ini yang perlu kita buat. Terus yang ketiga, sampaikan konsekuensi negatif dan positif dari peraturan yang berlaku. Jadi di dalam peraturan yang berlaku disampaikan di dalam kelas, misalnya siswa akan mendapat pujian atau terdaftar sebagai kandidat yang berhak menerima hadiah yang kami buat di dalam itu. Jadi siswa yang bagus disiplinnya akan ada macam penghargaan setiap akhir tahun. Kami akan memberi penghargaan, membagi piala kah, atau terpilih sebagai siswa yang disiplin, atau memberikan bintang atau tanda centang. Macam mana kita kreatif saja supaya macam itu kita menghargai perilaku anak-anak yang sudah taat kepada peraturan tersebut. Jadi setelah menjelaskan tata tertib dan konsekuensinya kepada semua siswa, jadi kami akan meminta persetujuan dari ibu bapak dan anak-anak tersebut. Terus setelah itu kami fotokopi tata tertib yang sudah dirumuskan tadi kepada orang tua. Jadi dengan demikian mereka memahami peraturan yang diterapkan kepada para siswa dengan cara mendisiplinkan mereka. Itu saja dari saya. Sedikit saya mau tambah juga, selain daripada ERK ataupun aturan-aturan itu, tapi yang
perkataan sini ERK itu adalah seperti papan tulis, alat tulis, sumber bahan tutor dan ya termasuk juga peraturan-peraturan kan. Jadi saya sedikit mau menambah melalui daripada yang Ibu Halisa katakan tadi, tanyakan ini dia bertanya tentang kelas rangkap kan kalau ada ramai student begitu kan. Jadi teringat saya kembali tentang kami di CLC juga lah. Kami ada activity. Jadi di sana itu dalam activity itu kami kumpulkan semua anak dari yang kecil sehingga yang besar. Ya begitu, ada satu activity begitu. Jadi maksudnya ya semacam kelas rangkap juga. Jadi sangat perlu ada lebih daripada satu guru yang menjaga suasana supaya disiplin anak dapat dijaga. Jadi peranan guru juga sangat penting. Tapi kita melihat juga lah bagaimana kan sama ada di sekolah itu cukupkah gurunya ataupun tidak, ya kan? Jadi untuk masalah yang berlaku ataupun masalah disiplin untuk kelas rangkap ini kita juga perlu seperti yang sudah dibentangkan tadi oleh Bapak Aswadi di dalam KB2, perlu ada orang kepercayaan kita, anak kepercayaan kita di dalam kelas itu untuk menjaga seluruh kelas. Jadi bila ada anak-anak yang kita percayakan untuk membantu kita menjaga ataupun mengawal anak-anak yang ada di dalam, ya jadi itu saya kira itu bagus untuk anak-anak juga menonjolkan diri sebagai seorang pemimpin, ya begitu. Jadi disiplin dapat dijaga bersama. Sebab kadang-kadang kalau guru ini saja yang menjaga disiplin anak-anak, bila itu guru pergi tempat lain, yang dia di sebelah ini nanti akan jadi bising. Kayak begitu. Jadi bila ada macam orang kepercayaan dia ataupun anak kepercayaan dia yang sedikit dewasa daripada yang nakal ini, mereka boleh mengawal lah suasana. Jadi itu pendapat saya. Mungkin ada dari Bunda Maris dan juga Bapak Aswadi, ada pengalaman yang begitu mungkin di sekolah. Saya boleh menambahkan. Bu Hasrina ya, Bu Hasrina coba. Bu Hasrina tadi belum. Oh ya, Ibu Hasrina ya kan, saya lupa. Sorry ya Bu Hasrina. Halo Bu Hasrina. Bu Hasrina ada? Ada, tapi mukanya sih lain. Mungkin yang lain coba. Bu Kristina sudah tadi. Coba yang lain. Saya Pak boleh sedikit respon. Halo. Ya silakan Bu. Oke. Ini pengalaman saya share tentang pengalaman saya. Rupanya itu adalah kelas rangkap. Dulu saya pernah mengajar di sekolah kerajaan Malaysia selama 3 tahun. Dan ada satu pengalaman saya di mana kami ada 13 orang guru, tetapi yang tinggal itu hanya 3 orang di sekolah. 3 orang dan kami harus kawal 6 kelas. Jadi waktu itu saya pikir itu salah satu kelas rangkap karena waktu kami mengawal sekolah itu kami risau juga disiplinnya tidak bagus. Tapi waktu itu kami ada kesepakatan 3 orang guru. 3 orang guru bersepakat untuk jaga 2 kelas, 1 orang 2 kelas. Kemudian rehatkan murid sesuai dengan bunyi lonceng dan pulangkan sesuai dengan bunyi lonceng juga. Jadi waktu itu kami sepakat untuk tidak keluar, jaga 2 kelas. Jadi menurut saya di sini apa yang saya punya pandangan di sini, kesepakatan guru itu penting dalam menjaga kelas rangkap. Bila guru satu itu jaga 2 kelas, dia harus pegang amanah atau komitmen untuk menjaga 2 kelas itu. Jadi bila bunyi lonceng baru boleh keluar sama-sama, murid pun keluar sama-sama. Bila masuk, bila bunyi lagi untuk waktu rehat habis, sama-sama lagi pegang komitmen itu. Jadi pelajaran saya di sini sepanjang 1 hari dari jam 7.15 sampai jam 1 tengah hari
pembelajaran aman saja. Ya, pembelajaran aman karena intinya di sana ialah kesepakatan guru. Dalam kelas rangkap itu kesepakatan guru, 3 orang guru saja, tapi kesepakatannya atau komitmen untuk menjaga keamanan sekolah itu sangat baguslah. Jadi waktu itu kami berlangsung dalam masa 1 minggu. Jadi kami terpaksa buat itu dalam masa 1 minggu. Jadi memang bebannya sangat susah lah. Tetapi sesuai dengan kesepakatan kami kerjasama sama-sama, akhirnya 1 minggu itu tidak apa-apa disiplin berlaku, tidak masalah disiplin berlaku. Tidak ada pelanggaran siswa ataupun apa-apa karena gurunya disiplin dalam mengajar kelas rangkap itu. Jadi itu salah satu yang menurut saya di sini intinya ialah guru di dalam sekolah itu 2 atau 3 orang saja kalau sepakat dia tetap dapat menjaga 6 kelas. Dari dalam satu kelas itu ada 23 atau 32 murid. Dari 100 lebih siswa di dalam satu sekolah itu pun masih boleh dijaga oleh 3 orang guru. Kalau 3 orang guru ini ada kerjasama, ada kesepakatan, dan ada komitmen dalam mengajar anak-anak di sekolah. Jadi itu saya punya pendapat kalau soal kelas rangkap inilah bagaimana mendisiplinkan anak-anak itu bermula dari kerjasama guru. Itu saja. Jadi gurunya boleh lebih dari 1 ya, Bu? Iya, gurunya menurut saya kalau kelas rangkap ini boleh lebih dari 1. Tapi maksudnya kalau contoh lah, kalau ada 6 kelas, muridnya 30 lebih. Kenapa Tetapi mau dikasih rangkap lagi kalau lebih dari 1 gurunya? Maksud saya lebih dari contoh 6 kelas, tapi 3 orang guru saja. Jadi 3 orang guru ini harus sepakat untuk handle 1 kelas, 2 kelas. Jadi dia walaupun 3 orang, tapi dia boleh handle 1 sekolah. Nah, maksudnya di sini inti dia kesepakatan sajalah, kerjasama, komitmen dan disiplin. Itu kalau hanya 1 ruang saja mungkin ya. Tapi kalau ada beberapa ruang minimal 3 kan, jadi satu orang itu memegang 2 kelas. Jadi kalau bisa dimasukkan dalam 1 kelas. Kalau ruangnya lebih dari 1 ya atau 3 kelas itu. Cuma kalau memang 3 orang tadi, kalau hanya ruangannya 1 ya begitu. Nanti susah. Harus ada apa namanya itu tadi kayak yang dikasih kayak di SIKK itu loh ya, ada apa plywood ya, itu bisa dipakai, bisa jadi seperti itu Bu, kecuali kalau memang waktu itu Pak, waktu itu kelasnya normal, dalam kelas setiap kelas ada 28 lebih kurang begitulah. Jadi kelasnya itu tidak digabungkan, memang satu-satu. Jadi guru itu dia tidak mengajar sudah sesuai dengan kelasnya, tapi dia masuk ke kelas itu dia berada di tengah-tengah kelas. Macam kelas 1, kelas 2, 1 orang handle. Kelas 3, kelas 4, 1 orang handle. Kelas 5 dan 6, 1 orang. Jadi sesuai dengan materi yang mereka belajar lah. Gitu. Oke, lanjut yuk. Kita masuk sesi kedua. Saya Buddha Maris. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan yang bertanya. Kami buka 2 pertanyaan saja. Terima kasih. Buddha Maris. Ya, silakan. Ya, pertanyaan saya mungkin singkat saja, Bu. Apa inti utama dari pengorganisasian sebuah kelas? Tiga tadi sudah dijawab semua ya? Buddha Maris. Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke. Halo. Boleh. Halo, soal kedua. Pak Urbanus punya sudah kan? Pak. Sudah, Pak. Sudah.
Sudah, Oh, Banus. sudah. Oh, ya ya. Di sini Soalan saya mau kedua siapa? tanya. Saya, Bu. Siapa itu? Bapak Roberto. Oh iya, lupa. Habis terlampau jauh sudah. Makasih ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Yang saya mau tanya itu pengaturan dena ruang kelas pada gambar 3.7 lah. Nah, gambar 3.7 pada gambar tersebut ada satu ruangan tapi ada 4 kelas. Setelah 4 kelas ada meja guru 1, terus papan tulisnya 1. Jadi itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama kelas 4. Nah, meja guru itu dekat dengan kelas 1. Nah, yang saya mau tanya cara mengatasi penerapan pengaturan dena kelas jika gambar dena 3.7 itu diterapkan di CLC kita, Bu. Halo, Ibu. Ya, sudah Hilang. Berto, terima kasih. Teruskan. Oh, ya. Karena di gambar 3.7 itu saya melihat karena meja guru itu dekat dengan kelas 1. Berarti itu kalau kita lihat di sekolah kita di CLC kita masing-masing, kebanyakan kelas 1 itu belum pandai membaca, belum pandai menulis, sama berhitung lah. Nah, otomatis berarti guru ini dia lebih mau fokuskan kepada kelas 1. Nah, bagaimana dengan kelas 2, kelas 3, sama kelas 4? Nah, kalau kita lihat dari CLC kita lah, CLC kita masing-masing, berarti waktunya habis di kelas 1. Kita mengatasi masih berhadapan dengan anak-anak kelas 1 yang belum pandai membaca, belum pandai menulis. Jadi waktunya terbuang begitu. Jadi yang kita bagi tugas kepada kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi ketiga kelas itu macam terabaikan begitulah. Nah, pertanyaannya itu cara mengatasi jika penerapan pengaturan dena kelas ruang ini pada gambar 37 jika terjadi pada CLC kita lah. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, saya coba menjawab Pak itu punya soalan. Kalau di tempat saya, Pak, pasal misalnya kan kalau setiap hari Kamis memang kami kasih lain agama. Nah, terus yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, satu kelas. Jadi yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 memang kan sudah ada bukunya. Jadi kami akan bagi tugasnya, Pak. Jadi bila masanya jam, misalnya kan kelas 1 saya kasih tugas mewarna dulu. Kelas 2 saya akan suruh baca Alkitab. Kelas 3 saya akan kasih tugas. Jadi saya alihkan lagi pergi kelas 1, jadi saya cek apakah betul dia buat atau macam mana. Terus yang kelas 6, kelas 4, kelas 5, kelas 6 memang kan kita sudah bagi tugasnya satu-satu. Jadi bila kita bagi 20 menit, 20 menit. Jadi kalau sudah masanya 20 menit, kita alih lagi sama kelas yang lain lagi. Jadi begitu juga sebaliknya, Pak. Kalau di tempat saya lah, manalah tahu ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi. Terima kasih. Oke, saya sedikit menambahkan dari yang Ibu Damaris sudah bagi tadi. Jadi untuk soalan ataupun persoalan dari Pak Berto, kalau keadaan yang 3
3.7 itu berlaku di dalam CLC kita seandainya lah kan. Jadi tadi kita sudah melihat di dalam KB 2 tentang tutor sebagai organisator kelas, yang mana kita ada tutor sebaya, tutor kakak, ataupun di sana ya kita ambil yang dua sajalah sebab sekolah kan. Jadi satu guru di sana dia boleh memfokuskan pembelajarannya kepada anak-anak kecil. Jadi kelas 3 dan juga kelas 4 itu kita percaya bahwa mereka sudah sedikit tahu mengawal di dalam kelasnya. Jadi tutor sebaya dan juga tutor kakak itu boleh kita terapkan di kelas yang itu, kelas 3 dan kelas 4. Tapi kita sebagai guru sudah mempersiapkan pembelajaran kita, yaitu yang kita tahu RPP kan, sudah kita siap semuanya, dan bahan ajar pun sudah kita siap semuanya. Tinggal saja kita membagikan ataupun mempercayakan tutor sebaya kita ini ataupun tutor kakak ini untuk mengawal pembelajaran anak-anak yang ada sedikit besar daripada kelas 1 dan juga kelas 2. Salah satu juga kita mungkin boleh memilih macam yang sebelum-sebelum ini kita sudah bincang ataupun sudah kita belajar tentang pembelajaran yang sama judul kah? Ya. Jadi di sana itu kalau contohnya matematika kah, IPA kah, masa itu, jadi kita kaitkanlah di kelas 1, 2, dan 3. Tapi yang sekarang ini oleh karena kita punya sistem kurikulum adalah K13 ataupun tematik, ialah salah satu saja cara, sebab saya ingat minggu lalu saya ada tanya juga tentang sekarang kurikulum sudah K13. Jadi macam mana mau bagaimana mengajar anak yang situasinya seperti yang Pak Berto cakap ini. Jadi maksudnya kita cari satu sumber belajar yang sesuai ataupun yang materi yang sesuai untuk digunakan untuk 4 kelas ini. Kemudian tidak salah juga mungkin kita paparkan video. Jadi di sana itu kalau lihat balik, ya saya rasa boleh ada papan tuliskan. Jadi mungkin paparan slide begitu ataupun video untuk anak-anak supaya kita walaupun satu guru tapi kita masih boleh mengontrol keadaan di dalam. Ya begitulah. Itu pendapat saya. Mungkin ada yang pengalaman lain kan? Boleh ya kongsikan. Ibu Has. Oke, Si baik. belum. Bu Kristina ada lagi tambahan? Saya kasih tambahlah sedikit pengalaman. Bu Hasrina belum ada kah? Lain dia mungkin Pak, atau dia masalah jaringan mungkin, saya rasa selalunya kan ada masalah jaringan dia. Tadi oke. Oh ya, dia bilang dia di luar rumah kan. Jadi kok maksudnya ini perannya dalam kelompok ini belum ada ini, kecuali membuat presentasi. Ya Pak. Nah. Oh ada sudah. Halo. Kenapa diam aja? Jawab Bu. Ada tambahan mungkin? Putus-putus Pak suaranya tadi. Coba kalau ada tambahan. Halo. Ya Bu. Oke lah, lanjut yang lain aja. Memang jaringan. Ya, Bu Hilisya silakan. Ini saya sharing sajalah untuk pertanyaan Pak Berto tadi itu. Ya betul lah, penyaji bilang itu kita gunakan, walaupun sekarang kita tematik, tapi itu bergantung kepada kebijaksanaan seorang guru. Sebab memandangkan setiap kelas itu bukunya tidak sama dan tahapnya tidak sama. Jadi seorang guru itu harus kreatif dan
cepat berpikir bagaimana untuk menangani kelas rangkap ini. Jadi bagi saya, pengalaman saya untuk kelas rangkap ini lebih mudah kalau kita gunakan kelas KTSP seperti yang sudah penyaji katakan tadi, di mana kita tidak boleh kalau misalnya dalam satu kelas itu dia berlainan umur, jadi kita cari satu topik yang boleh menyatukan mereka supaya mereka boleh bekerja sama, mereka boleh belajar bersama. Contohnya macam membaca begitu, bahasa Indonesia. Jadi di dalam kita juga kenal mengetahui bahwa dalam CLC kita itu di mana-mana yang kita jumpa, saya rasa sama saja situasi dia, baik tahun 1, kelas 1 ataupun sampai kelas tinggi itu ada yang tidak pandai membaca. Jadi kita sediakan macam buku cerita, satu cerita, jadi kita bagi kepada mereka supaya mereka dapat bersama-sama untuk belajar bersamalah. Contohnya membaca begitu, dan sudah itu ada yang belum bisa, seperti yang dikatakan oleh para penyaji, ada tutor sebaya, jadi mereka boleh kongsi bersama. Jadi itu memudahkan kita untuk menangani situasi ataupun keadaan kalau dalam kelas rangkap itu. Itu pendapat saya, pengalaman saya lah, sebagai tambahan saja. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Pak Alberto? Bagaimana Pak Alberto? Halo? Ya Bu, ya ada. Jadi macam mana? Yalah, bolehlah. Dari jawaban ibu siapa tadi? Ibu Felicia. Ya, Ibu Felicia. Ya, menggunakan tutor sebaya lah. Ya. Boleh juga pakai tutor sebaya lah supaya dia membantu para guru lah. Karena saya melihat dari gambar 3.7 ini dikaitkan dengan CLC kita, macam guru lebih banyak ke kelas 1 nih, ke kelas 1 sama kelas 2. Nah, terus kelas 3 sama kelas 4 nih bagaimana kelas 4? Jadi kalau penggunaan pakai tutor sebaya ya bolehlah juga lah. Ya boleh membantu sedikit guru. Begitulah. Ya, Halo. Pak Berto, sebenarnya yang pengaturan dana ruang kelas itu sebenarnya itu ada macam-macam kan, ada yang 3.7, 7, 6 itu kan. Jadi pengaturan ruang itu sebenarnya tujuannya itu adalah untuk membandingkan dana ruang kelas sesuai dengan keperluan kelas dan juga murid. Jadi yalah kenapa ada di situ yang model tadi itu kan. Jadi itu terserah dari guru memilih yang mana sebenarnya. Jadi dia mau bandingkan. Jadi mungkin yang seperti yang Bapak cakap tadi itu kan, ya sebab di dalam sekolahnya mungkin tidak cukup ruang. Jadi terjadilah seperti soalan yang Bapak cakap tadi. Jadi peranan yang paling penting adalah guru coba membandingkan setiap model yang sudah disediakan. Jadi memilih mana yang sangat bertepatan dan bersesuaian dengan dana ruang kelas yang dia mau lah begitu. Jadi kalau kita mau pilih yang seperti tadi itu yang Pak Berto sudah cakap, ya mungkin tutor sebaya, kakak tutor ya boleh. Saya rasa lah boleh juga. Ya. Ya. Macam mana Pak Berto? Ya, setuju Bu. Boleh. Mana tahu yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Pasal kita, kalau saya tambahkan sedikit, kita akan menyesuaikan saja. Mana yang kita mau lihat keadaan anak, kalau itu anak betul-betul mau belajar, jadi kita mau sesuaikan saja. Jadi kalau misalnya anak itu terlampau bising, jadi kita kasih lain tempat yang anak yang boleh dengarkan. Pasal kalau kelas 1 masih boleh lagi, pening lagi kita mau ajar dia, pasal dia belum lagi ada disiplin dia. Kalau di kelas tinggi, memanglah kalau kelas tinggi ada disiplin sudah. Tapi kalau kelas 1 sama kelas 2 belum lagi cukup disiplin. Terima kasih.
Mana tahu ada yang ingin menambahkan lagi? Saya mau sanggah sedikit ya, Bu Damaris. Kelas 1 saya berpengalaman kelas 1. Kelas 1 itu disiplinnya cukup baik berbanding anak ya, Bu Damaris. Ya, jadi lebih senang mengawal kelas 1 berbanding itu yang saya rasalah masa saya mengajar. Maaf Bu Damaris, saya menyanggah. Enggak apa Bu, pasal di kelas saya itu terlampau bising Bu. Jadi pasal lebih mendekat dengan 40 jadi ada masih nakal lagi, ada yang ingusnya lagi, ada yang tidak mandi, jadi aduh masih banyak lagi. Nah, itu Bu Damaris bisa tanya ke Bu Felicia tuh, cara bagaimana mengatasi anak kelas 1, kan bisa sharing. Oke, sudah. Bu Damaris. Sudah. Pada orang tuanya jaga, pasal anak-anak kan kasihan juga. Kadang itu anak Pak tidak dikasih mandi, pasal orang tuanya apa terlampau fokus di kebun Pak. Jadi itulah anak kadang ada yang terbiar. Apalagi kalau di tempat Damaris saya. kasih mandi di sekolah. Kami punya murid tidak ada yang tidak mandi. Ya betul, Iya makanya Bu, pasal di tempat Ibu kan semua di dalam kampung. Kalau di tempat saya banyak Ibu di kebun. Jadi maklumi saja anak-anak di kebun itu bagaimana caranya. Jadi Rajin-rajin sama. Udah Maris, rajin-rajin ada pertemuan Ibu orang tua yang dan kasih mandi lah. yang dekat dan ada anak yang di kebun. Jadi mana? Sama juga Bu, pelajar kami juga orang tuanya di kebun, tapi kami didik supaya jaga kebersihan, selalu mandi. Ya betul itu, mendisiplinkan orang tua. Bu Damaris, kalau gurunya mandi semua kah? Jangan guru pun tidak mandi. Iya Pak, mestilah gurunya itu jam 6 sudah siap sudah di kelas. Tapi jangan-jangan Pak Anto jam 7 belum lagi siap mandi, kan? Orang tua harus didisiplinkan, jangan murid saja didisiplinkan, orang tua juga. Gurunya juga. Gurunya itu utama, teladan, role model. Guru itu digugulan ditiru, harus dan juga sebagai contoh ya. Teladan, ya. Oh sudah Kak, ada lagi nggak ini? Aduh sudah hampir jam 1. Ayo, ada lagi nggak? Ya, ada lagi satu soalan Bapak Urbanus belum? Pertanyaan Pak Urbanus. Silakan. Ya, apa inti utama dalam pengorganisasian kelas? Oke, saya jawab sedikit dan kawan-kawan boleh menambahkannya. Jadi inti utama bagi pengorganisasian kelas itu adalah untuk mencapai tujuan belajar siswa. Jadi kalau kita punya organisasi kelas tidak beraturan ataupun tidak teratur, jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tidak mungkin akan tercapai. Dan juga salah satu juga itu membuat keselesaan di dalam pembelajaran anak-anak. Jadi untuk kawan-kawan yang lain mungkin boleh menambah, Ibu Kristina mungkin, dan juga Bu sudah tadi Hasrina kah? Aswadi belum lagi bercakap? Oke, baiklah, saya akan coba menambahkan pendapat dari Ibu Felicia. Ya memang betul, kalau di dalam inti pengorganisasian kelas terutama itu terletak pada kemampuan guru, terutama dalam menata dan ruang kelas, antara lain yang berhubungan dengan meja, papan tulis, sumber belajar, tempat menyimpan bahan dan alat, dan pajangan kelas. Terus memanfaatkan hasil karya murid untuk dipajangkan, dan kalau dipajangkan ini kan tentunya akan meningkatkan motivasi murid untuk berkarya. Oke, itu saja dari saya. Atau ada sanggahan dari Pak Urbanus? Dengarkah suara saya juga? Bagaimana Pak Urbanus? Dengar Bu. Oke, siap. Oke, jadi kalau tiada sudah masalah Pak Urbanus, sudah jelas, jadi kami tutup sesi ini. Jadi
kami akan serahkan pada Pak Nova, mana tahu ada yang penambahan lagi supaya tambah lagi jelas kepada kita semua. Terima kasih, dipersilakan Pak Nova. Oke, terima kasih Bu Damaris dan terima kasih juga pada kelompok 2. Sangat menarik diskusinya, tapi hanya beberapa guru yang hanya menguasai, contohnya Bu Felicia. Bu Felicia sangat luar biasa sekali ya, menguasai semuanya. Makanya ya, dalam sebuah proses tugas ini, kelompok, kalau boleh jangan sampai kamu bagian nanti moderator saja. Kalau sebagai moderator saja atau hanya penyaji saja, nanti nggak bisa, ilmunya nggak dapat gitu loh. Nah, untuk yang ke depan, kelompok ke depan, ya sama-sama mengerjakan gitu. Biar itu semuanya belajar. Kayak seperti tadi kan, yang hidup hanya Bu Felicia, Bu Christina, yang mengerjakan saja gitu kan. Yang moderator dan juga penyaji kan tidak menguasai karena hanya ditugaskan itu. Ya kan? Jadi saya harap ke depan seperti ini. Maksudnya jangan seperti ini, kalau bisa itu harus semuanya dalam satu kelompok itu menguasai. Saya acungin jempol untuk Bu Felicia, luar biasa ya, kayaknya belajar banget nih, dan belajarnya dikaitkan. Terima kasih Pak. Belajarnya dikaitkan dengan keadaan nyata sekarang ini sangat luar biasa sekali. Kemudian tadi beberapa pertanyaan terkait masalah ruang yang sempit ya, atau ruang yang memang kebanyakan siswa gitu. Dalam sebuah standar pendidikan itu penampung dalam satu kelas itu ada ukurannya. Maksudnya ukuran kelas yang layak itu ada ukurannya, berapa meter musuh berapa meter, itu ada ya aturannya. Kemudian dalam siswanya itu ada berapa, kalau SD itu 32, itu kalau normal ya, kalau normal. Jadi sebenarnya ada aturannya, sehingga mulai dari belajarnya siswa itu bisa anak-anak itu lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi. Kalau udah ruangannya sempit, kemudian daya tampungnya banyak, itu akan kesusahan. Nah, dengan hal itu, maka adanya, kenapa permasalahan adalah salah satu atau beberapa guru itu tidak bisa mengajar atau hanya sedikit di dalam sekolahnya. Akhirnya digabung gitu kan. Akhirnya digabung, bagaimana caranya biar efektif? Yaitu tadi, sebenarnya mengkaitkan jangan asal, kalau di sekolah jangan asal digabung ya digabung aja, tapi dipikirkan juga bagaimana satu letaknya, ukurannya, apakah bisa bernafas dengan leluasa atau bisa bergerak dengan leluasa, itu juga dipikirkan. Karena kalau sudah anak-anak itu sesak, tempatnya sesak, kemudian bau keringat yang sudah tidak luar biasa sekali tercampur, dan kemudian di situ sirkulasinya juga kurang, akhirnya kan bau-bau menyengat, keringat menyengat, sehingga terganggu belajarnya kan. Coba Bapak Ibu seperti itu. Sebagai guru pasti terganggu kan dengan adanya seperti itu gitu. Terganggu nggak? Terganggu sekali, Pak. Ya, sangat terganggu sekali, dan kemudian pengen cepat-cepat pergi dari kelas itu gitu. Nah, sehingga itu imbasnya ke siswa lagi. Akhirnya gurunya nggak nyaman, ya udah kasih tugas aja, saya pergi gitu. Jangan seperti itu. Nah, makanya ketika Bapak Ibu menggabung sesuatu tempat atau menggabung satu kelas, dua kelas menjadi satu, ya ada tekniknya. PKR adalah solusinya, ya, kelas rangkap. Tapi dengan menimbangkan beberapa hal tadi, ya, jangan asal jangan asal digabung aja. Betul kata Bu Felicia bahwa tadi dijelaskan ada beberapa model, contoh-contohnya, gayanya, penataan tempatnya. Nah, itu sebenarnya tinggal pilih aja ya, yang sesuai dengan keadaan itu yang mana gitu. Ya kan Bu Felicia ya, seperti itu. Kemudian Ya, tadi manfaat dari organisasi, pengorganisasian itu apa gitu? Banyak manfaatnya. Kalau nggak sesuatu di kelas itu tidak ada organisasi, ya sebenarnya ini harus adanya namanya organisasi kelas,
ya. Struktur organisasi kelas terdiri dari wali kelas, kemudian ketua kelas dan lain-lain. Sehingga kita memanage kelas itu, mengelola kelas itu, wali kelas itu tidak kebingungan gitu. Ada yang dibantu oleh ketua kelas itu tugasnya apa, sekretaris apa, bendahara tugasnya apa. Jadi enak gitu. Kalau kita mempercayai kepada siswa dikasih tugas seperti itu, ya kita manfaatkan. Terorganisir itu kelas. Jadi pengelolaan kelas itu bisa kondusif, bisa efektif. Gitu. Kalau coba bayangkan ketika di dalam kelas itu tidak ada apa-apanya, sudah guru, semuanya apa-apa guru. Apalagi sekarang kalau kelas 1 itu memang susah, belum maksimal ketika dikasih tugas ketua kelas atau apa. Tapi setidaknya itu dibiasakan, ya, dengan bimbingan pelan-pelan. Ya, diajarin pelan-pelan, kemudian nanti kalau sudah oke baru intilahnya dilepas gitu. Dilepasnya ya maksudnya untuk mandiri, bukan terus apa-apa disuruh terus. Nah, itu tugas Bapak Ibu. Kemudian tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu memang harus adanya suatu perundingan antara sekolah atau guru, aktivitas akademik atau aktivitas yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, komite, ya. Kemudian nanti dari hasil pembuatan tata tertib itu dituangkan, disosialisasikan kepada siswa, ya. Nah, kita dibuka forum, apakah setuju nggak ini, setuju nggak gitu. Nah, sehingga tidak ada yang dirugikan dari siswa gitu. Kalau memang dari siswa oke, setuju, ya. Seperti itu. Kita kita buat, kita sepakati, ya, bahwa nanti kalau melanggar sanksinya apa? Sanksinya yang kalau bisa sanksi yang mendidik, jangan sanksi-sanksi membayar uang banyak nanti jangan-jangan diambil gurunya gitu, jangan seperti itu. Ya. Kemudian apa lagi yang belum? Apa, Bu? Sudah semua tuh, Pak. Sudah. Iya, Pak. Sudah selesai, Pak. Maksudnya yang kurang, maksudnya kalau ada yang belum dituntaskan tadi, apa mungkin? Sudah semuanya? Sudah jelas Iya, semuanya? sudah semuanya, Ya? Pak. Sudah jelas semua? Bu Felicia, sudah semuanya? Ya, sudah, Pak. Halo? Halo? Ya, semua sudah Bapak rangkumkan tadi. Apalagi ya yang memang belum terpecahkan. Sebenarnya ini solusi yang bagus ya untuk PKR yang diterapkan di CLC. Tadi bagaimana pembuatan sekolah, gedung sekolah itu memang kalau ada bantuan dari pemerintah membuat gedung itu ada kriterianya. Jadi memang sesuai. Tapi kalau di CLC ini kan memang jarang ya, maksudnya bantuan yang memang benar-benar bantuan gedung gitu kan, jarang. Jadi memang swadaya masyarakat semua. Nanti kalau sudah karena kita belajar seperti ini harus tahu juga nanti Bapak Ibu sebagai pengelola atau sebagai kepala sekolah suatu saat, amin, ada yang sebagai kepala sekolah, kita belajar bagaimana memanage sekolah yang baik itu bagaimana, ya. Tidak hanya struktur organisasi siswa aja, tapi juga harus ada struktur organisasi sekolah, ya. Biar kemarin sudah dulu pernah saya kasih tahu masalah manajemen berbasis sekolah. Bagaimana memanage sekolah yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Saya harap tadi saya agak kesel memang ya. Ini jangan ada yang baper. Ini buat pembelajaran saja ke depannya biar Bapak Ibu itu ayolah kita sama-sama belajar dari kesalahan